Kalau kita udah punya IP address buat ngirim data, kenapa sih kita masih butuh yang namanya MAC address? Mubazir nggak sih? Eits, jangan salah. Tanpa duit maut antara IP dan MAC address, jaringan kamu bakal buta total. Kalian bingung kenapa? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi Cisco Switching di modul 5, Switch. Di video kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengenalan MAC address, lalu yang kedua, studi kasus 1, lalu yang ketiga, pengenalan ARP table, lalu yang keempat, studi kasus 2, lalu yang kelima, studi kasus 3. Ya udah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas pengenalan MAC address. MAC address adalah alamat identitas unik sepanjang 48 bit yang ditanamkan secara permanen pada kartu jaringan atau NIC, yaitu Network Interface Card, oleh pabrik pembuatnya. Berbeda dengan IP address yang bersifat logis dan bisa berubah-ubah tergantung di mana perangkat terhubung. MAC address bersifat statis dan tidak akan pernah berubah sepanjang masa hidup perangkat tersebut. Di dalam model referensi OSI, MAC address bekerja pada data link layer atau layer 2 dan berfungsi sebagai sistem pengalamatan tingkat rendah yang digunakan oleh perangkat seperti switch untuk mengarahkan lalu lintas data atau frame secara tepat sasaran ke kartu jaringan komputer tujuan di dalam satu area lokal atau LAN. Struktur penulisan MAC address umumnya menggunakan format bilangan heksadesimal, angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F yang dibagi menjadi 6 kelompok dan dipisahkan oleh tanda titik 2, tanda hubung atau titik. Contohnya seperti 00.21A, titik 22B, titik 33C, titik 34D, titik 25E. Struktur 48 bit ini secara cerdas dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu 24 bit pertama sebagai OUI atau Organizationally Unique Identifier yang menunjukkan kode unik resmi pabrik pembuat seperti Cisco, Intel, atau Apple. Dan 24 bit terakhir sebagai nomor urut unik komponen elektronik atau interface tersebut. Sifat keunikannya yang global memastikan bahwa tidak akan pernah ada dua perangkat komputer di seluruh dunia yang memiliki MAC address yang sama persis. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 1, cara melihat MAC address PC dan switch di Cisco Packet Tracer. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan studi kasus 1. Pertama, kita atur terlebih dahulu perangkatnya. Caranya, buka Cisco Packet Tracer, kita tambahkan switchnya terlebih dahulu, lalu kita klik Network Devices, klik Switches, lalu di sini kalian bebas untuk memilih switch yang mana. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 2960, pilih yang 2960, taruh di dalam. Selanjutnya, kita tambahkan PC. Caranya, klik End Device yang atas, lalu klik End Device yang bawah, lalu klik PC, taruh di dalam. Lalu, kita akan melihat MAC address di switch. Caranya, klik switch-nya, lalu klik tab CLI, lalu kita enter, ketik IN, enter, lalu ketik show INT, lalu enter. Dan di sini akan terlihat MAC address di setiap port yang ada pada switch, yaitu yang hardware is LAN, address is, yaitu yang ini, MAC addressnya ya. Nah, tapi jika kita lihat di sini, yang ditunjukkan pada show interface ini hanya fast Ethernet 1. Lalu, kemana port yang lainnya? Nah, cara memunculkan yang lainnya yaitu kalian cukup klik saja, klik enter untuk melihat per baris seperti ini. Tetapi jika kalian ingin melihat detail per interface-nya, maka kalian cukup klik space. Klik spasi, lalu akan muncul
detail per baris seperti ini. Flash Ethernet 02. Klik space lagi akan muncul Flash Ethernet 03. Lalu, kita akan melihat MAC address di PC. Caranya, klik PC-nya, klik tab desktop, klik command prompt, lalu ketikkan IP config spasi /all. Lalu enter. Dan setelah itu akan terlihat MAC address di setiap port yang ada pada PC-nya, yaitu pada physical address yang ini. Dan jika kita lihat di sini, hanya ada fast Ethernet 0 dan di bagian Bluetooth connection-nya ini terpotong. Nah, sama seperti switch yang tadi, kita cukup klik enter saja untuk melihat detail per barisnya. Tetapi, kita klik spasi untuk melihat detail per interface-nya. Seperti ini. Nah, sebenarnya ada cara mudah mengecek MAC address di setiap perangkat, yaitu dengan cara menaruh kursor kita di perangkatnya secara lama, yaitu seperti ini. Namun, cara ini hanya akan berlaku pada simulasi Cisco Packet Tracer saja dan tidak akan bisa dilakukan pada implementasi dunia nyata. Dan itulah akhir dari studi kasus 1. Dan selanjutnya, aku akan membahas pengenalan ARP Table. ARP Table atau sering disebut juga sebagai ARP Cache adalah sebuah tabel pemetaan dinamis di dalam memori perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3 yang menyimpan daftar pasangan IP address beserta MAC address yang berkesesuaian. Ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan data ke perangkat lain di dalam satu jaringan lokal yang sama, perangkat pengirim awalnya hanya mengetahui IP address tujuannya saja. Karena jaringan fisik LAN hanya mengerti bahasa MAC address untuk mengirimkan frame atau layer 2, perangkat pengirim akan melihat ke dalam ARP table miliknya terlebih dahulu. Jika kecocokan IP ke MAC ditemukan di dalam tabel tersebut, data bisa langsung dibungkus dan dikirimkan tanpa penundaan. Namun, jika alamat IP tujuan belum terdaftar di dalam ARP table, perangkat akan menyiarkan sebuah pesan khusus ke seluruh jaringan yang disebut ARP request atau siapa yang memiliki IP sekian, tolong beritahu MAC address Anda. Perangkat yang memiliki IP tersebut akan membalas dengan ARP reply dan setelah mendapatkan informasi tersebut, perangkat pengirim akan langsung memperbarui atau update isi ARP table miliknya dengan baris data yang baru. Informasi di dalam ARP table ini tidak bersifat permanen, melainkan memiliki waktu kadaluarsa atau aging timer. Jika dalam beberapa menit tidak ada komunikasi lagi dengan perangkat tersebut, baris pemetaan akan dihapus secara otomatis untuk menghemat memori dan memastikan keakuratan data jika ada perangkat yang berganti kartu jaringan. Berikut adalah fungsi dan karakteristik ARP table, yaitu fungsi utama ARP table, penerjemah alamat, bertindak sebagai jembatan yang menerjemahkan alamat logis layer 3 atau IP address menjadi alamat fisik layer 2 atau MAC address. Lalu efisiensi jaringan, menghindari penyiaran atau broadcast yang berulang-ulang ke jaringan dengan menyimpan peta alamat di memori atau cache. Komunikasi selanjutnya bisa langsung dikirim secara unicast atau langsung ke tujuan. Karakteristik dan sifat ARP table bersifat dinamis. Tabel terisi secara otomatis seiring berjalannya komunikasi antar perangkat di jaringan lokal. Aging timer atau waktu kadaluarsa. Setiap entry memiliki masa hidup di Windows. Biasanya berkas cache bertahan beberapa menit. Sementara di router Cisco, aging timer bawaannya bisa mencapai 4 jam sebelum dibersihkan jika tidak aktif. Bisa diisi manual atau statis. Administrator jaringan bisa memasukkan entry IP ke MAC secara permanen untuk alasan keamanan, guna mencegah serangan cyber seperti ARP spoofing, atau pemalsuan identitas. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 2, melihat terbentuknya dan cara kerja ARP table dengan topologi PC ke PC. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan studi kasus 2.
Pertama, kita hapus terlebih dahulu kedua perangkat ini agar tidak membingungkan. Caranya, klik ISC pada keyboard kalian untuk masuk ke select mode, lalu tahan klik kiri dan pastikan keduanya ini masuk pada kotak yang ini, lalu lepas, lalu klik del pada keyboard kalian, lalu klik enter, lalu klik ESC lagi. Selanjutnya, kita atur topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan dua PC. Caranya, klik End Device atas, klik End Device bawah, lalu klik PC, taruh di dalam, klik PC lagi, taruh di dalam. Lalu, kita sambungkan kedua PC ini. Caranya, klik Connection, lalu pilih yang Automatically Choose Connection Type, lalu arahkan dari PC 1 ini ke PC 2. Lalu, kita tambahkan IP dan subnet mask untuk kedua PC-nya ini. Pertama, kita tambahkan IP dan subnet di PC 1. Caranya, klik PC 1, klik tab desktop, klik IP configuration, dan pastikan yang IP configuration ini static. Di bagian IPv4 address-nya ini, kalian bebas mengisinya. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 10.10.10.1. Lalu di bagian subnet mask-nya, kalian bebas untuk menyesuaikan sesuai yang kalian butuhkan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 255.255.255.0. Lalu, kita tambahkan IP dan subnet untuk PC 2. Caranya, klik PC 2, klik desktop, klik IP configuration. Dia bagian IP address, kalian bebas mengisinya. Sebagai contoh, aku akan menggunakan yang tadi, tapi aku ganti angka belakangnya menjadi 2. Lalu untuk subnet mask-nya, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Namun aku akan menyamainya seperti yang tadi, 255.255.255.0. Dan sekarang, kita akan melihat cara kerja ARP. Pertama, kita masuk ke mode simulation. Caranya, klik simulation yang ini. Mode simulation ini adalah mode di mana kita bisa melihat bagaimana pesan atau data dari PC A sampai ke PC B secara detail. Pertama, aku perbesar terlebih dahulu. Lalu, kita akan melihat bagaimana pesan dari PC 1 ke PC 2 agar sampai secara detail. Caranya, klik Add Simple PDU yang ini, atau kalian cukup klik P saja pada keyboard kalian. Lalu, arahkan pesan pertama dari PC 1, lalu arahkan pesan kedua di PC 2, lalu akan muncul seperti ini di bagian simulation-nya. Lalu untuk memulainya, kita cukup klik play. Dan aku akan menjelaskan setelah prosesnya selesai ya. Dan setelah prosesnya selesai, akan aku jelaskan. Tetapi di sini aku perbesar lagi. Dan proses pertama tadi, yaitu yang ini. Proses pertama yang di sini, kita klik yang ICMP. ICMP adalah Internet Control Message Protocol. Ini adalah untuk menguji koneksi antar perangkat. Lalu bisa dilihat di Add Device ini. Di sini Add Device PC 1. Itu artinya proses ini sedang terjadi di PC 1. Lalu ada source-nya yaitu PC 1. Itu artinya sumbernya berasal dari PC 1. Lalu ada destination-nya yaitu PC 2. Itu artinya tujuannya itu ke PC 2. Lalu bisa dilihat di Outliers layer 3 ini. IP header atau source IP-nya ini adalah IP PC 1. Dan destination IP-nya ini adalah IP PC 2 yang ini. Jika kalian bertanya kenapa langsung ke layers 3, itu karena di sini kita hanya mengkonfigurasi pada IP address saja, jadi tidak dimulai dari layer 7. Lalu proses selanjutnya di sini kita klik ARP yang ini.
Dan di sini bisa dilihat kalau destination-nya berubah dari yang tadinya PC 2 ke broadcast. Ini karena PC 1 butuh untuk mencari MAC address dari PC 2. Dan bisa dilihat di outliers layer 2-nya ini, di sini ada MAC address dari PC 1. Namun di sebelahnya yaitu FFFF. Ini seharusnya adalah MAC address dari PC 2. Namun karena PC 1 belum mengetahui MAC address-nya, maka dari itulah bertuliskan FFF dan maka dari itulah dilakukan broadcast. Lalu proses selanjutnya, di sini kita klik ARP yang ini dan di bagian in layer 2 ini ada detail yang dikirimkan oleh PC 1. Lalu PC 2 memberikan jawaban MAC address-nya di sini. Lalu kita lanjut lagi ke proses selanjutnya. Kita klik ARP yang ini. Di bagian in layer di layer 2-nya ini ada detail berupa MAC address yang dikirim dari PC 2 ke PC 1. Lalu proses selanjutnya kita klik ICMP yang ini. Di bagian ini akhirnya PC 1 mengetahui secara spesifik di mana PC 2 berada. Lalu proses selanjutnya kita klik ICMP yang ini. Akhirnya di bagian ini PC X1 mengirimkan pesan atau datanya ke PC 2. Lalu proses terakhirnya, di sini kita klik ICMP yang ini dan PC 2 pun menerima pesan atau data dari PC 1. Jadi secara simpelnya PC 1 membungkus data di layer 3 terlebih dahulu. Proses kedua, PC 1 mau membungkus data di layer 2, namun tak memiliki informasi MAC address tujuannya. Lalu proses ketiga, PC 1 melakukan broadcast ke seluruh jaringan yang terhubung dengannya untuk mencari MAC address tujuannya. Lalu proses keempat, PC 2 menjawab broadcast tersebut dengan mengirim MAC address-nya ke PC 1. Lalu proses kelima, PC 1 menerima jawaban dari PC 2, lalu membungkus data di layer 2 kembali. Lalu proses ke-6, PC 1 mengirimkan data ataupun pesan yang hendak dikirim karena datanya sudah dibungkus dengan informasi yang lengkap. Lalu proses ke-7, PC 2 menerima data tersebut. Dan dari situlah terbentuk ARP table. Lalu kita coba cek apakah ARP table sudah terbentuk di PC 1. Caranya, klik kiri PC 1, lalu klik tab desktop, klik command prompt, lalu ketikkan ARP-A, lalu enter, dan bisa dilihat di sini kalau ARP table-nya sudah terbentuk. Lalu kita coba ulang simulasinya ketika sudah terbentuk ARP table seperti tadi. Caranya, klik reset simulation. Lalu kita hapus terlebih dahulu yang ini dengan cara double klik di tombol delete yang itu tadi ya. Lalu klik P, arahkan dari PC 1 ke PC 2, lalu klik play. Nah, karena sudah terbentuk ARP table dari PC 1 ke PC 2, maka ketika ingin mengirim data atau pesan lagi, PC 1 tidak perlu membroadcast lagi. Dia hanya perlu membaca jalur ke PC 2 yang sudah tersimpan. Dan data tersebut akan langsung dikirim melalui jalur tersebut. Dan itulah akhir dari studi kasus 2. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 3. Melihat terbentuknya dan cara kerja ARP table dengan topologi 1 switch dan 4 PC. Dan sekarang aku akan mempraktekkan studi kasus 3. Kenapa kita melihat cara kerja ARP table lagi? Karena agar kita lebih paham dan juga dengan topologi 1 switch 4 PC ini lebih sering digunakan. Dan kita bisa juga melihat lebih detail bagaimana ARP table itu bekerja. Dan juga jika kita menggunakan switch, maka switch tersebut akan bekerja dengan cara membaca MAC address table. ARP table hanya untuk PC saja.
Pertama, kita putuskan kabel yang menghubungkan PC1 dan PC2. Caranya, klik del pada keyboard, arahkan pada garis hitam putus-putus ini, lalu akan terputus secara otomatis. Lalu kita klik ISC lagi agar kembali ke mode select. Lalu, tambahkan switch 2960. Caranya, klik network device, klik switch, klik 2960, taruh di dalam. Lalu kita arahkan terlebih dahulu biar agak ke bawah. Lalu tambahkan 2 PC. Caranya klik end device, klik end device lagi, klik PC, taruh di dalam, klik PC, taruh di dalam lagi. Lalu aku posisikan terlebih dahulu seperti ini. Lalu hubungkan semua PC ke switch. Caranya klik connection, pilih yang automatically choose connection type, arahkan dari PC1 ke switch, lalu lakukan yang sama pada semua PC. Lalu, kita tambahkan IP address dan subnet mask untuk PC3 dan PC4. Kita lakukan terlebih dahulu di PC3. Caranya, klik PC3, klik tab desktop, klik IP configuration, pastikan statis, lalu di bagian IPv4 addressnya, kalian isi sesuai dengan PC1 dan PC2, namun ganti angka terakhirnya. Misalnya, seperti ini, 10.10.10.10.3, angka belakangnya diganti. Lalu untuk subnet masknya, kalian sesuaikan dengan PC1 tadi, yaitu 255.255.255.0. Lalu, kita tambahkan juga untuk PC4. Caranya, klik PC4, klik desktop, klik IP configuration, pastikan statis. Pastikan statis seperti ini. Di bagian IPv4 addressnya, samakan seperti PC3 tadi, tapi ganti angka terakhirnya. Misalkan 10.10.10.3 untuk PC3 dan untuk PC4 10.10.10.4. Namun untuk subnet masknya samakan saja seperti tadi. Lalu kita tutup. Lalu, agar tidak lupa, aku akan menambahkan note di bawah PC-nya. Caranya, klik yang place note ini, atau kalian cukup klik saja N, lalu taruh di bawah PC-nya, lalu isikan IP sesuai PC-nya, misalkan PC1 10.10.10.1. Lalu untuk PC2 10.10.10.2. Lakukan hal yang sama untuk PC3 dan PC4. Lalu aku rapikan sedikit di sini ya, agar tidak terlalu berantakan. Dan sekarang kita hapus tes yang sudah kita lakukan di pojok kanan bawah ini. Caranya kita arahkan ke tombol delete ini, lalu klik 2 kali. Lalu kita coba lakukan simulation lagi. Caranya klik simulation yang ini. Lalu aku sesuaikan terlebih dahulu agar terlihat semua. Lalu klik add simple PDU, arahkan dari PC1 ke PC4, lalu klik play. Dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita stop. Dan sekarang aku akan menjelaskan prosesnya. Kita kembali ke proses pertama terlebih dahulu. Di sini kita klik ICMP yang ini. Di sini PC1 membungkus data di layer 3 dan tidak ada masalah.
Dan untuk proses keduanya, kita klik ARP yang ini. Di sini, PC1 ingin membungkus data di layer 2, namun kekurangan informasi yaitu MAC address tujuan. Lalu, proses ketiga, kita play dulu. Lalu kita stop, kita klik ARP yang ini. Di sini, PC1 mengirimkan permintaan ke switch untuk mencarikan MAC address yang sesuai dengan alamat IP yang diberikan PC1. Lalu proses keempat, kelima, keenam, kita play terlebih dahulu. Di sini, switch menyebarkan permintaan PC1 ke PC2, PC3, dan PC4. Lalu kita klik ARP yang ini. Di sini, PC2 menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan alamat IP-nya. Lalu kita ke proses yang kelima. Untuk PC3 ini juga menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan alamat IP-nya. Dan kita ke proses ke-6. Di sini PC4 menerima permintaan tersebut karena alamat IP-nya cocok. Lalu proses ke-7 kita lihat terlebih dahulu. Lalu kita klik ARP yang ini. PC4 mengirimkan MAC address miliknya ke switch untuk diteruskan ke PC1. Lalu kita lanjut ke proses ke-8, kita lihat terlebih dahulu. Lalu kita klik ARP yang ini. PC1 menerima MAC address PC4 melalui switch. Lalu kita cek proses ke-9 yang ICMP ini. Akhirnya PC1 bisa melanjutkan untuk membungkus datanya di layer 2. Lalu kita lanjut prosesnya ke proses ke-10. Kita stop kembali. Kita klik ICMP yang ini. Dan untuk proses yang ini, PC1 mengirimkan data yang sudah lengkap informasinya ke switch. Lalu proses ke-11 kita play terlebih dahulu. Lalu kita klik ICMP yang ini. Lalu switch meneruskan data tersebut ke PC4 yang menjadi tujuannya. Lalu kita tutup dan kita play sekali lagi. Di sini untuk proses ke-12 ya, kita klik yang ini. Dan PC4 menerima data tersebut. Dan dari situlah terbentuk ARP table pada PC1 dan PC4. Juga MAC address table pada switch. Lalu kita coba cek ARP table pada PC1. Caranya, sebentar kita kembali ke mode real time dulu. Lalu kita buka PC1. Kita klik desktop, klik command prompt, lalu ketik ARP -A, lalu enter, dan bisa dilihat di sini kalau ARP table-nya sudah terbentuk. Lalu kita coba cek juga pada PC4. Caranya, buka PC4, klik desktop, klik command prompt, ketik ARP -A, lalu klik enter, dan di sini bisa dilihat juga kalau ARP table-nya juga terbentuk pada PC4. Lalu kita lihat MAC address table di switch. Caranya klik switch, klik tab CLI, kita enter, lalu kita ketikkan, kita masuk terlebih dahulu ke privilege exec mode. Kita ketik IN lalu enter, lalu baru di sini kita ketikkan show MAC strip address strip table lalu enter. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada MAC address table dari PC1 ke PC4. Dan itulah akhir dari studi kasus 3. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, gimana? Udah paham kenapa IP address harus duet bareng MAC address? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.